Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mem Fitri. Hari ini kita akan belajar membahas 15 contoh soal tes bakat skolastik LPDP tahun 2025. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada calon awardee LPDP yang sudah lulus tes seleksi berkas ya. Semoga nanti untuk tes selanjutnya, tes bakat skolastik, kalian semua bisa lancar dan bisa lulus sesuai dengan harapan kalian. Oke, let's go. Kita mulai untuk pembahasan latihan soal tes bakat skolastik part 1, yaitu tentang penalaran verbal. Oke. Di bagian 1 kita akan belajar tentang soal analogi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share pengalaman pada saat saya mengikuti tes tahun kemarin ya. Jadi, saya itu kebetulan lulus menjadi penerima beasiswa LPDP tahun 2024, dan pada soal penalaran ini itu pada saat itu saya tidak muncul sama sekali soal tentang sinonim dan antonim ya. Kebanyakan berupa soal analogi seperti ini gitu. Oke, kita bahas mulai dengan nomor yang pertama. Pada soal analogi ini, maka kita harus menemukan hubungan antar kata sesuai dengan polanya. Oke, yang pertama, di sini ada nelayan itu berhubungan dengan jaring. Maka kita cari hubungan yang sama. Berarti kan di sini kita bisa temukan bahwasanya nelayan itu membutuhkan jaring untuk bekerja. Oke. Nah, sopir, kita bahas yang A dulu ya. Sopir membutuhkan kereta. Kira-kira ada hubungannya nggak ya? Kayaknya nggak ya, karena di sini sopir itu nggak ada hubungannya dengan kereta, melainkan berhubungan dengan mobil. Sopir membutuhkan mobil masih nyambung ya. Kemudian dalang membutuhkan cerita. Kayaknya nggak ya. Yang benar itu dalang menghasilkan memerankan cerita gitu ya. Agak kurang tepat menurut saya. Kemudian penyanyi dengan lagu. Kayaknya lagu bukan alat ya, jadi bukan. Kemudian dokter membutuhkan rumah sakit. Tapi di sini rumah sakit bukan alat, melainkan tempat, jadi menurut saya kurang tepat. Dan yang paling tepat menurut saya adalah yang E. Kenapa? Karena di sini ada petani membutuhkan alat berupa traktor untuk dia bekerja. Hubungannya sama dengan nelayan yang membutuhkan jaring untuk bekerja. Oke. Next, kita lanjut di soal nomor 2. Oke. Di soal nomor 2 ini, ada pesawat, titik-titik, sama dengan sepeda motor, titik-titik. Oke, kita cek satu persatu. Pesawat radio, sepeda motor listrik. Kayaknya nggak ada hubungannya ya, jadi ini kita eliminasi dulu. Kemudian pesawat membutuhkan aftur, sepeda motor membutuhkan bensin. Oke, kayaknya masuk ya. Pesawat, pedati, sepeda motor, kuda. Nggak ada hubungannya. Kemudian pesawat, handphone, sepeda motor, baterai. Nggak berhubungan juga. Yang terakhir pesawat, mobil, sepeda motor, aki. Bukan juga ya. Jadi, oke, fix jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya. Oke. Next, nomor 3. Di sini gandum dengan tepung dengan kue sama dengan titik-titik. Jadi kalau kita perhatikan polanya, di sini kan gandum diolah menjadi tepung, tepung diolah menjadi kue. Maka kita cari pola yang sama. Jagung diolah menjadi tepung, tepung diolah menjadi popcorn. Kayaknya enggak ya. Enggak ada popcorn langsung dari jagung. Kemudian yang kedua, kacang diolah menjadi polong, diolah lagi menjadi hijau. Enggak. Bukan ya.
Tempe diolah menjadi tahu, nah enggak juga. Kemudian gandum diolah jadi kue, kue diolah jadi bolu, enggak. Oke, kayaknya yang E ya. Padi diolah jadi beras, beras diolah jadi nasi. Oke, kayaknya jawaban yang E ya, yang paling tepat karena yang paling berhubungan. Oke, next nomor 5. Kayaknya salah ya, nomornya habis 3 langsung 5. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting pembahasannya gitu ya. Oke, selanjutnya versus lawan, isi titik-titik. Nah, ini analogi, soalnya bentuknya analogi, tapi sebenarnya di sini itu kita juga belajar tentang sinonim ya, karena di sini versus itu sinonimnya lawan, maka isi itu sinonimnya apa? Kayak gitu. Isi itu fakta bukan, maksud bukan, kurasi bukan. Nah, ini dia. Isi itu adalah substansi. Oke. Jadi kemarin bentuk soalnya pada saat saya TBS 2024 ya kayak gini. Jadi nggak ada kayak antonim dari ini adalah, sinonim dari ini adalah, kayak gitu nggak ada. Tapi semuanya bentuknya analogi, tapi di situ tersirat kita harus tahu juga nih antonimnya apa, sinonimnya apa, kayak gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, next. Nah, kemudian kalau kita sudah bentuk analogi gitu, ada juga bentuknya itu berupa penalaran logis. Nah, di sini saya kutip beberapa soal yang waktu itu saya ingat mirip-mirip dengan soal yang tahun kemarin gitu ya. Jadi kalau persis sih tidak, karena pada saat itu boro-boro ya kita nyatet soalnya, ngerjakan aja diburu-buruin waktu, apalagi kita nggak mungkin juga ya membocorkan soal tahun dulu gitu, takut kena sanksi dan lain sebagainya. Jadi saya ingat yang mirip-mirip gitu ya, saya bikin yang mirip-mirip. Oke, kita bahas di bagian kedua penalaran logis soal yang pertama. Semua penduduk miskin ditanggung biaya berobatnya oleh pemerintah. Nah, ini pernyataan yang pertama. Pernyataan satu. Kemudian, Pak Burhan membayar sendiri biaya pengobatannya. Ini pernyataan kedua. Berarti kesimpulannya apa? Yang A, pemerintah tidak mengetahui Pak Burhan sakit. Enggak ya, karena enggak ada hubungannya sama pemerintah juga, enggak ada pernyataan pemerintah di sini. Pemerintah mengabaikan Pak Burhan, enggak ada. Karena di sini yang dijelasin adalah semua penduduk miskin ditanggung biaya oleh pemerintah. Otomatis kan yang miskin semuanya pasti tanggung gitu ya. Nah, di sini Pak Burhan bayar sendiri. Berarti kan otomatis Pak Burhan itu bukan orang miskin. Kan gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya. Oke. Yang C jelas salah ya, karena sebagian penduduk miskin tidak ingin ditanggung. Ada kata tidak ingin, di sini nggak ada pernyataan tidak ingin gitu. Semuanya pokoknya otomatis ya ditanggung pemerintah. Kemudian Pak Burhan tidak ingin, nah ada kata tidak ingin lagi juga kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk ini memang benar-benar kita menggunakan penalaran gitu. Nggak ada yang trik pastinya seperti apa gitu. Benar-benar fokus dipahami maksud dari pernyataan tersebut. Next. Jika Rara pergi karya wisata, maka ia memakai seragam merah dan membawa bekal. Nah, di sini ada pernyataan pergi karya wisata, ada pergi karya wisata, bentar. Oke. Kemudian, jika ia pergi karya wisata, maka ia pakai seragam merah dan membawa bekal. Nah, kalau tidak pergi, maka ia itu liburan ke rumah neneknya. Kesimpulannya apa? Kalau kayak gini kita cek satu persatu ya. Rara memakai seragam merah dan membawa bekal. Kayaknya ini bukan kesimpulan karena kita nggak tahu nih Rara pergi atau enggak nih. Ya. Kemudian Rara pergi ke wisata atau liburan ke rumah nenek. Bukan? Maka jika Rara memakai seragam merah atau tidak bawa bekal, berarti kan nih dia nggak pakai seragam merah dan nggak bawa bekal, otomatis dia kan nggak pergi. Maka ia liburan ke rumah nenek. Oke, bisa jadi ya. Tapi kita cari lagi. Siapa tahu ada yang lebih benar gitu ya. Jika Rara tidak memakai seragam merah atau tidak bawa bekal, maka ia
liburan ke rumah nenek. Tidak. Oh, yang C ini jika Rara pakai seragam, maka ia liburan ke rumah nenek. Berarti salah ya, karena kan kalau pakai seragam dan bawa bekal, berarti dia harusnya ke wisata gitu ya. Yang C salah ya tadi. Kemudian yang D, jika tidak memakai seragam merah atau tidak bawa bekal, berarti kan otomatis dia nggak karya wisata nih. Maka ia liburan ke rumah nenek. Berarti jawaban yang paling tepat yang D. Ya. Kalau yang E coba kita lihat. Jika Rara tidak pakai seragam merah dan tidak bawa bekal, maka ia liburan. Sorry. Jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya, karena di sini dan. Maka ini salah. Karena ini atau maaf saya kurang teliti, ada kata atau. Maka jika Rara tidak memakai seragam merah dan tidak bawa bekal, maka ia liburan ke rumah nenek. Karena di sini ada kata-kata dan. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang E. Oke, memang butuh ketelitian. Next. Jika Anda ingin membeli mobil, maka menabunglah secara rutin. Jadi ini yang perlu kita pahami adalah jika ingin beli mobil, menabung secara rutin. Agar Anda dapat menabung secara rutin, maka berhematlah dalam berbelanja. Oke, pernyataannya ini kira-kira yang mana yang benar? Menabung hanya dilakukan jika ingin beli mobil. Enggak. Kemudian menabung secara rutin memang banyak manfaatnya, di antaranya dapat berhemat. Enggak juga, enggak ada ngomongin manfaatnya menabung. Membeli mobil membutuhkan uang yang banyak. Jadi, menabung dan berhematlah. Kemudian yang dia berhematlah dalam belanja, sehingga Anda dapat membeli mobil. Yang dia kurang tepat juga ya, karena di sini nggak ada pernyataan menabung. Ya, karena di sini walaupun kita berhemat, tapi kalau nggak menabung juga nggak bakalan bisa beli mobil. Di sini pernyataannya adalah jika kita ingin beli mobil, maka kita harus menabung dan apa? Kita harus berhemat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Oke, selanjutnya. Semua orang yang hobi membaca buku tahan berjam-jam di depan buku. Jadi semua orang, kenapa nih ya? Semua orang yang hobi membaca buku tahan berjam-jam di depan buku. Jadi semua orang nih. Kemudian sebagian mahasiswa tidak tahan berjam-jam di depan buku. Berarti kalau semua mahasiswa tidak hobi membaca, salah ya, nggak semuanya. Bukan orang yang hobi membaca jika menjadi mahasiswa, ini juga bukan. Semua orang yang hobi membaca bukan mahasiswa, nggak bisa seperti itu. Kalau ada kata semua dan sebagian, biasanya kesimpulannya itu sebagian ya. Berarti ini semua ini salah. Berarti kita pilih yang sebagian, tapi kita lihat dulu konteks dari kalimatnya. Sebagian mahasiswa tidak hobi membaca. Oke, sebagian orang tidak hobi membaca, salah. Yang benar yang D ya. Karena di sini ada pernyataan sebagian mahasiswa tidak tahan berjam-jam di depan buku. Maka kalau dia nggak tahan berjam-jam, berarti dia nggak hobi baca. Karena pernyataan yang pertama menyatakan bahwa semua orang yang hobinya membaca buku itu tahan berjam-jam di depan buku. Oke, next. Nomor 5. Tidak satupun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Berarti semuanya itu nggak boleh. Kalau dia statusnya karyawan kontrak, tidak boleh ambil cuti. Semua karyawan kontrak adalah satpam. Berarti intinya di sini adalah dibalik. Beberapa satpam tidak boleh, nggak mungkin. Karena semuanya nih satpam nih. Berarti satpam itu semuanya karyawan kontrak. Berarti otomatis semua satpam itu nggak boleh ngambil cuti. Yang B, semua satpam boleh mengambil cuti. Salah ya, harusnya nggak boleh. Ada satpam yang boleh mengambil cuti. Salah juga. Tidak ada karyawan kontrak yang mengambil cuti. Salah juga. Nah, berarti yang benar adalah yang E. Tidak ada satupun satpam yang mengambil cuti. Karena nggak boleh ngambil cuti untuk satpam. Karena satpam adalah karyawan kontrak. Tuh. Nah, kemudian yang bagian ketiga di soal penalaran
verbal, itu ada yang namanya penalaran analitis. Nah, ini semi-semi kayak algoritma gitu ya. Jadi susunan, kemudian, urutan kayak gitu perlu diperhatikan. Nah, contoh yang pertama, Sarah lebih cerdas daripada Tom, tetapi tidak lebih cerdas dari Alex. Nah, dari sini tulis, Sarah itu lebih dari Tom. Tapi dia tidak lebih cerdas dari Alex. Berarti di sini ada yang lebih cerdas dari Sarah, yaitu Alex. Nah, Alex lebih cerdas daripada Tom. Oke, pastilah ya. Pernyataan yang tepat adalah, kalau misalkan A, Sarah lebih cerdas daripada Alex. Salah. Kemudian, Tom lebih cerdas daripada Alex. Salah. C, Alex lebih cerdas daripada Sarah. Betul. Betul ya? Tom lebih cerdas dari Sarah. Salah. Oke, jadi pernyataan yang benar jawabannya adalah C. Kayak gitu. Oke, next. Nomor 2. Umur Avery 4 tahun lebih muda dari umur Bradley. Jadi Avery itu sama dengan umurnya Bradley dikurangi 4 tahun. Karena dia lebih muda. Kemudian umur Bradley 6 tahun lebih tua daripada umurnya Crawford. Jadi umurnya Crawford ditambah 6. Karena dia 6 tahun lebih tua. Kemudian Deron lebih tua setahun dari Crawford. Deron lebih tua setahun dari Crawford, berarti umurnya Crawford ditambah 1. Oke. Urutan nama dari yang tertua. Berarti di sini otomatis yang tertua adalah yang B ya, yang Bradley. Jadi yang A ini pasti salah, yang D salah, yang E salah. Oke. Kemudian kita lihat nih, yang B itu Bradley. Habisnya Bradley siapa nih yang paling tua kedua? Lebih tua yang kedua adalah yang D. Kenapa? Karena C plus 1. Berarti Bradley Deron. Oke. Kemudian Avery dan Crawford. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next. Nomor 3. Dalam pertandingan catur, Arman selalu kalah melawan Bambang. Jadi Arman itu selalu kalah melawan Bambang. Jadi intinya saya simpulkan kalah itu kurang dari gitu ya. Tetapi dalam cabang olahraga renang, ini kalau catur. Catur. Oke, kalau catur Arman itu selalu kalah daripada Bambang. Tapi kalau renang selalu menang bila bertanding melawan Bambang. Jadi kalau renang itu si Arman menang daripada Bambang. Oke, next. Chandra selalu menang dalam pertandingan renang melawan Arman. Jadi di sini berarti ada Chandra gitu ya yang lebih sering menang dibanding Arman. Oke, tetapi dalam catur akan kalah bila bertanding melawan Bambang. Berarti di sini itu juga C di sini gitu ya. Karena Bambang yang menang. Oke. Dudi adalah pemain catur terbaik, tetapi dalam cabang renang dia tidak sebaik Bambang. Jadi kalau Dudi itu berarti dia lebih baik daripada Bambang. Berarti di sini ada Dudi. Kemudian, tapi kalau renang dia tidak sebaik Bambang. Berarti dia masih ada di sini Dudinya. Gitu ya. Oke.
Dalam cabang renang, Edi lebih baik daripada Chandra. Berarti di sini masih ada Edi gitu ya. Edi lebih baik daripada Chandra. Oke. Sedangkan dalam cabang catur, ia menempati urutan tepat di bawahnya Dudi. Berarti di sini itu ada Dudi, baru Edi gitu ya. Berarti nanti baru Benny. Bambang, sorry. Oke. Kemudian, siapakah perenang terbaik di antara kelima atlet tersebut? Oke, udah jelas ya di sini berarti perenang terbaiknya adalah Edi. Oke. Oke, nomor 4. Apri, Oki, dan Denny berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli jaket dengan warna yang sudah ditentukan, yaitu hitam, hitam, coklat, hijau, dan merah. Dengan peraturan, Apri tidak membeli jaket warna hitam. Jadi kita tulis di sini, Apri itu tidak boleh warna hitam. Oke, sorry ya tulisannya jelek sekali. Oke, next. Jika ada yang beli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Jadi coklat tuh nggak boleh. Kalau sudah ada yang beli yang coklat, maka hijau nggak boleh dibeli. Oke, di sini kita tulis, kalau sudah ada yang beli coklat, maka nggak boleh ada yang beli hijau. Kemudian, jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny milih warna hijau. Pada pernyataan tersebut, jika Apri membeli jaket warna hijau, Apri hijau nih ya, Apri hijau. Kemudian Oki membeli jaket warna hitam, hijau, tak kasih haji gini ya. Kemudian ini hitam. Maka pernyataan yang benar adalah, berarti otomatis di sini kalau ada yang beli warna coklat, maka nggak ada warna hijau. Karena di sini ada warna hijau, maka nggak ada yang beli warna coklat. Oke, kita cek dulu. Kita eliminasi yang ada warna coklat. Ini kayaknya dia nggak mungkin ya. Karena ada coklat di situ. Oke, kemudian hijau, hitam. Berarti masih ada hitam, hijau, coklat. Masih ada merah. Otomatis Denny adalah warna merah. Warna yang tersisa. Maka Oki dan Denny sama-sama memiliki jaket warna merah. Enggak. Denny bisa memilih jaket warna hitam ataupun merah. Hanya Oki yang bisa memilih jaket warna hitam. Jika Oki maka Denny memilih warna hijau. Hanya Oki yang bisa membeli jaket warna hitam. Enggak. Apri dan Denny bisa membeli jaket warna hijau. Enggak juga ya. Kira-kira mana yang benar? Oki dan Denny sama-sama membeli jaket warna merah. Enggak, karena di sini kan Okinya warna hijau. Ini salah. Apri nggak boleh warna hitam ya. Kemudian, jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang... Jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna hijau. Denny bisa membeli jaket warna hitam ataupun merah. Hanya Oki yang bisa membeli jaket warna hitam. Enggak juga. Yang benar B ya. Di sini Denny boleh beli jaket merah, boleh beli jaket hijau. Merah dan hitam. Oke, kenapa kok
Apri dan Denny nggak boleh warna hijau, nggak bukan yang E, karena di sini kan ada pernyataan bahwa kalau Denny-nya itu milih warna hijau, maka di sini otomatis oke-nya itu harus warna merah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini salah juga. Oke, selanjutnya ini harusnya nomor 5 ya. Apri, Oki, dan Denny berada di sebuah toko pakaian. Mereka ini seperti yang tadi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka jaket yang bisa dibeli Denny adalah boleh warna, semua warna jaket nggak mungkin. Sorry. Semua warna jaket nggak bisa ya, karena nggak boleh coklat. Ini nggak boleh ada coklatnya. Yang benar adalah hitam dan merah. Kenapa hitam dan merah? Kalau merah dan hijau, hijaunya nggak bisa. Karena kan kalau dia hijau, maka syaratnya Oki itu harus warnanya merah. Sedangkan Oki tadi belinya warna hitam. Ya, oke. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, mungkin itu dulu latihan belajar soal tes penalaran di tes bakat skolastik LPDP 2025. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya untuk membahas latihan soal yang apa namanya penalaran aritmatika ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Semoga sukses.